Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Kembali lagi bersama-sama berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan mari kita satukan hati dan pikiran kita pada malam hari ini, di hari Sabatnya Tuhan. Kita ucapkan syukur atas segala anugerah yang telah Tuhan berikan kepada kita. Di hari Sabatnya Tuhan ini, mari kita bermazmur bagi nama Tuhan, meninggikan Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Haleluya. Sungguh besar setiamu Bapa, kami tinggikan Engkau melebihi segalanya. Haleluya. Di dalam roh dan kebenaran kami menyembah-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita naikkan pujian ini bersama-sama di hadapan Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Oh, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari kita sungguh-sungguh menaikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Kita katakan, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Oh, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, oh, dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu Tuhan,
sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran ku tinggi Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh haleluya, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh, mari kita katakan bersama-sama, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya Tuhan, kami menyembah-Mu.
dalam roh dan kebenaran. Kami tinggikan Engkau Tuhan, haleluya. Lebih dari segalanya, oh, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, di dalam roh-Mu Tuhan, dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Benar Tuhan, di dalam pujian ini mengatakan, di dalam roh dan kebenaran kami memuji nama Engkau. Tuhan, pada malam hari ini kami percaya Engkau telah bertata di atas kami, dan kami siap untuk memuji-muji nama Engkau Tuhan, bersukacita di dalam Engkau Bapa, karena Engkau adalah sukacita kami. Engkau adalah kebahagiaan kami yang sejati Tuhan. Terima kasih. Kami siap untuk memuji nama Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita katakan amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita naikkan pujian ini bersama-sama di hadapan Tuhan. Tuhan Raja Maha Besar, amin. Haleluya. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia patut keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, yes. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadiratnya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini,
yang membentuk gunung-gunung. Ke hadiratnya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Mari sekali lagi kita katakan pujian di hadapan Tuhan. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung. Ke hadiratnya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya, beri kemuliaan untuk Tuhan kita Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mari masih kuat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita naikkan pujian ini di hadapan Tuhan, sebab Tuhan Maha Besar. Amin. Haleluya. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah kemuliaannya dalam bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Ceritakanlah pemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar
dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Haleluya. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Dan Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, 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 dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, sekarang kini tiba saatnya kita akan bermazmur bagi nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu. Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Mulia. Sebab itu Tuhan kami menyembah kepada-Mu, karena Engkau adalah Allah kami. Tidak pernah kami meragukan Tuhan, kasih setia-Mu Tuhan, kasih anugerah-Mu begitu melimpah. Hanya oleh kasih anugerah-Mu saja Tuhan, kami dapat selamat. Terima kasih. Kami mau selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kasih-Mu memulihkan kami. Kuasa-Mu Tuhan membangkitkan roh jiwa tubuh kami. Haleluya. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kami hidup Tuhan oleh anugerah-Mu. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu.
Rancanganmu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalammu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salibmu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna memulihkan hidupku. Kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna memulihkan hidupku. Kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu kasih-Mu Tuhan memulihkan hidupku. Kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna, pengorbanan-Mu sempurna, pengorbanan-Mu sempurna. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu. Dengan kasih Kristus, saya menyerahkan kepada hamba-Nya. Baik, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Selamat berjumpa kembali. Oleh kemurahan Tuhan jua, kita dapat dihimpunkan bersama-sama malam hari ini untuk dapat memuji dan menyembah-Nya, serta mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum bersama-sama kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, saya minta Ibu Eni Rohani. Ibu Eni silakan pimpin dalam doa. Lanjut saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Silakan Ibu. Ibu Eni masih bersama-sama dengan kami. Silakan pimpin dalam doa. Lanjut saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Nah, sekiranya Ibu bagaimana? Nah, mungkin belum tiba di rumah, tadi baru ada di tempat pemulihan di tempat kami. Nah, untuk itu saya minta Ibu Hani, Ibu Pendeta Hani, silakan pimpin dalam doa. Lanjut saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Silakan Ibu Pendeta Hani.
Ibu Pendeta Hani, apa masih bersama-sama dengan kami? Masih, Bur. Kenapa, Bro? Iya, Ya, silakan, Bur. silakan. Doa ya, Bro, ya, untuk firman Silakan ya. doa, saya akan menyampaikan firman Tuhan. Mari. Silakan Ibu Hani. Mari itu dalam doa. Apa saudari, apa yang baik, kasih. Terima kasih untuk ya, untuk mendengarkan firman-Mu, kebenaran-Mu, Tuhan. Amin. Nyatakan kuasa-Mu ya Aba, ya Bapa, sehingga kami semua terberkati dan kami boleh makin hari makin ngerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu, Bro Yosef, Tuhan. Pakai lidah bibirnya menjadi keberkatan bagi kami, bahkan juga nanti sesi kedua atau apapun namanya di dalam memberitakan firman, semua diurapi, dapat berkat daripada bahkan kami jemaat yang mendengarkan, buka telinga rohani kami, sehingga kami sungguh-sungguh mengerti apa yang menjadi kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih Bapa, kami buka hati kami, berbicaralah kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, dan dengan penuh rasa syukur, hormat dan terima kasih kami telah berdoa dan berterima kasih atas segala firman yang diberitakan. Haleluya, semua yang percaya berkata Amin. Baik, sekali lagi saya ucapkan selamat malam untuk Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian dimanapun Anda berada saat ini. Hanya oleh karena kemurahan Tuhan jua kita diizinkan untuk dapat memuji dan menyembah Dia. Semua ini dapat terjadi karena kemurahan Tuhan. Dan lebih dari itu, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Nah, malam hari ini terdapat di Mazmur 93, ayatnya ini tidak begitu panjang, hanya 5 ayat saja, tapi kita akan mempelajarinya bersama-sama. Kita perhatikan Mazmur 93, perikopnya atau judulnya saya saudara lihat, Tuhan Raja yang kekal. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan berpakaian berikat pinggang kekuatan. Sungguh telah tegak dunia tidak goyah. Tahtamu tegak sejak dahulu kala. Dari kekal engkau ada. Sungai-sungai telah mengangkat ya Tuhan. Sungai-sungai telah mengangkat suaranya. Sungai-sungai mengangkat bunyi hempasannya. Daripada suara air yang besar, daripada pecahan ombak laut yang besar, lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. Peraturanmu sangat teguh, bait-Mu layak kudus, ya Tuhan, untuk sepanjang masa. Bersyukur Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, di sela-sela kesibukan kita masing-masing, Allah masih melawat kita dengan kasih-Nya. Khususnya malam hari ini, kita dapat kembali mendengarkan kebenaran firman-Nya. Saudara perhatikan judulnya atau perikopnya, Tuhan Raja yang kekal. Di dunia ini tidak ada satu raja yang kekal. Atau katakanlah presiden dan seterusnya, tidak ada yang kekal. Mungkin paling banyak dia itu bisa memerintahnya 100 tahun. Dan seterusnya. Tetapi kita lihat di sini judulnya Tuhan Raja yang kekal. Artinya raja untuk selama-lamanya. Makanya kita bangga Bapak Ibu saudara-saudari sekalian punya Tuhan yang sedemikian dahsyatnya. Ayat yang pertama perhatikan. Tuhan adalah Raja. Ia berpakaian kemegahan. Tuhan berpakaian berikat pinggang kekuatan.
Sungguh telah tegak dunia tidak bergoyang. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Saudara perhatikan pengkalimatan lepas pengkalimatan firman Tuhan ini. Ia berpakaian kemegahan, berpakaian kekudusan. Bukan seperti, maaf kata, bukan seperti kita di dunia ini berpakaian aduh. Apalagi saudara yang sudah pernah ke Bali, saudara ke Pantai Kuta, bule-bule datang itu bukan berpakaian yang wajar, malah tanpa busana mereka. Nah, disinilah firman Allah ingatkan kepada kita, Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan berpakaian berikat pinggang kekuatan. Sungguh telah tegak dunia tidak bergoyah. Tahtamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal engkau ada. Jadi takhta Allah itu sejak dahulu kala sudah ada. Dan dari kekal sampai kekekalan ia tetap ada. Makanya firman Allah katakan Kristus atau Yesus Kristus Tuhan tidak berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Makanya dikatakan tahtamu tegak sejak dahulu kala. Dari kekal engkau ada. Jadi bukan Tuhan itu ada sewaktu baru ada penciptaan dan sebagainya. Bukan. Tapi dia sudah ada dari kekal. Dari belum dunia ini dijadikan, sesungguhnya dia sudah ada. Nah, banyak orang Kristen tidak mengerti akan hal ini. Tetapi firman Allah ingatkan kembali kepada kita. Dia adalah kekal dari sejak dahulu. Berarti dia sudah ada sejak dahulu kala. Sebelum kita ada, bahkan sebelum dunia ini ada, dia sudah ada. Oleh dan sebab itu, mari kita masih diberi waktu untuk dapat bersama-sama memuji, menyembahnya, serta mendengarkan kebenaran firman-Nya. Pakai setiap peluang yang Tuhan anugerahkan kepada kita untuk dapat mengenal kekekalannya itu. Ayatnya yang berikutnya perhatikan. Peraturanmu sangat teguh, bait-Mu layak kudus. Ya Tuhan, Engkau, ya Tuhan, untuk sepanjang masa. Kembali lagi diingatkan bahwa sesungguhnya Allah yang kita layani, Allah yang kita sembah, Dia Allah sepanjang masa. Makanya bangga, kita harus bangga Bapak Ibu Saudara sekalian, mempunyai Allah seperti Dia. Peraturan-Mu sangat teguh. Peraturan Allah itu sangat teguh. Maaf kata, bukan seperti di dunia ini, apalagi di Indonesia ini. Aduh, yang salah bisa dijadikan benar, yang benar bisa dijadikan salah. Tetapi firman Allah malam hari ini mengingatkan kita. Peraturan-Mu sangat teguh. Bait-Mu layak kudus ya Tuhan. Untuk sepanjang masa. Oleh dan sebab itu Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, mari pergunakan waktu yang masih Tuhan berikan kepada kita untuk tetap berfellowship bersama-sama, memuji, menyembah, memuliakan, mengagungkan, serta membesarkan nama-Nya. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca bersama-sama ini sungguh termaterai dalam hati dan pikiran kita, lanjut kita dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dimanapun kita berada, kita harus menjadi contoh, harus menjadi teladan, sekalipun sesungguhnya kita ini bukan teladan yang sempurna. Hanya Kristus Yesus Tuhan
Dialah teladan yang sempurna. Tapi paling tidak kita bisa menjadi teladan bagi rumah tangga kita. Jadi teladan bagi karyawan-karyawan kita. Bagi teladan untuk tetangga-tetangga kita. Sekalipun saya katakan tadi kita bukan teladan yang sempurna. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini sungguh-sungguh termaterai dalam hati dan pikiran kita sekalian, sehingga lanjut kita dimampukan menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Waktu selanjutnya saya percayakan istri saya untuk kembali menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Silakan Ibu Yosef. Rekaman. Sahabat Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Shalom. Shalom, shalom. Puji Tuhan ya. Udah sampai lagi kita ke hari Sabat. Hari kenikmatan bagi kita semua. Puji Tuhan. Luar biasa. Hari-hari ini saya melihat lawatan firman ini sedang bekerja dengan dahsyat dan luar biasa Bapak Ibu. Setiap hari saya dipertemukan dengan orang-orang yang haus firman Tuhan. Benar-benar ini pengajaran ini saat ini sedang saat Tuhan percayakan kepada kita pengajaran agak deg-degan ya. Aduh gimana ya. Tapi ternyata wow, kita melihat bagaimana saat ini Roh Kudus sedang bekerja lewat pengajarannya. Amin Bapak Ibu. Amin. Kita semakin bersemangat di dalam Tuhan. Baik, pada malam hari ini tepat di hari Sabatnya sebagai hari kenikmatan bagi kita semua. Dan sebelum kita masuk dalam pembacaan Alkitab malam hari ini, kembali saya mengingatkan kita semua bahwa hari Sabat ini adalah hari yang Tuhan telah tetapkan, hari yang dikuduskan Tuhan, hari yang diberkati Tuhan. Saya kembali mengingatkan dalam Yesaya 56, ya Yesaya 56. Dikatakan begini Bapak Ibu. Sebab beginilah firman Tuhan, Yesaya 56 ayat keempat. Sebab beginilah firman Tuhan kepada orang-orang kebiri yang melihara hari-hari Sabatku dan yang memilih apa yang kukehendaki dan yang berpegang kepada perjanjianku. Kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan di lingkungan tembok kediamanku suatu tanda peringatan dan nama. Itu lebih baik daripada anak lelaki dan perempuan. Suatu nama abadi yang tidak akan lenyap akan kuberikan kepada mereka. Ya, puji Tuhan. Ayat yang ke-6 Bapak Ibu ya, hanya mengingatkan saja. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan, dan untuk menjadi hamba-hambanya, semuanya yang memelihara hari Sabat. Jadi jangan bilang hari Sabat ini hanya berlaku bagi bangsa Israel. Orang-orang asing yang menggabungkan diri, ini di luar Israel ya. Orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia. Jadi ini bukan hanya bicara untuk orang Israel, tapi bangsa lain yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan. Kita kan orang-orang mengasihi Tuhan, amin Bapak Ibu. Dan untuk menjadi hamba-hambanya.
Kita juga menjadi hamba-hamba Tuhan. Semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya dan yang berpegang kepada perjanjianku, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Jangan katakan bahwa Sabat ini berlaku hanya bagi orang Israel. Lihat ya, bangsa asing yang menggabungkan diri menjadi pelayan Tuhan, menjadi hamba Tuhan yang mau melayani Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Israel. Tetapi di sini dikatakan apa? Siapakah mereka yang akan dijadikan rumah doa bagi segala bangsa? Yang memelihara hari Sabat. Ya, karena itu mari kita katakan bahwa hari Sabat ini hari kenikmatan, hari yang dijadikan Tuhan untuk kepentingan kita semua. Amin Bapak Ibu. Oke, baik, kita akan masuk dalam pembacaan Alkitab dalam 2 Tawarik 11 ya. Nah tadi Mazmur yang hari ini disampaikan oleh Pak Ronald, hari ini kita ada di Mazmur 93 ya. Ayatnya sedikit ya, cuma 5 ayat, tetapi mari lihat. Mengkonfirmasi, meneguhkan ayat yang kelima. Peraturanmu sangat teguh. Jadi yang namanya peraturan Tuhan itu gak sebentar boleh, sebentar tidak boleh. Sesuai dengan situasi dan keadaan, enggak. Peraturanmu, peraturan Tuhan sangat teguh. Bait-Mu layak kudus, ya Tuhan, untuk sepanjang masa. Ya, untuk sepanjang masa. Oke, kita masuk dalam pembacaan 2 Tawarik 11. Ketika Rehabeam datang ke Yerusalem, ia mengumpulkan kaum Yehuda dan Benyamin 180.000 teruna yang sanggup berperang. Besar gak Bapak Ibu? Banyak gak nih? 180.000 teruna yang sanggup berperang untuk memerangi orang Israel dengan maksud mengembalikan kerajaan itu kepadanya. Nah, sebelumnya kita sudah sudah kita sama-sama pelajari waktu Jumat bermazmur minggu yang lalu, bagaimana kerajaan Israel koyak menjadi 2. Ya, ketika Rehabeam diangkat menjadi raja menggantikan Salomo, tetapi Rehabeam ini mengabaikan nasihat daripada senior. Dia memilih bergerak sesuai dengan zamannya, zaman now gitu ya. Jadi ada penasehat-penasehat yang seangkatan dengan dia. Ketika bangsa Israel dan Yerobeam adalah pegawai suku Efraim ya. Pegawainya Salomo, tangan kanannya Salomo Bapak Ibu ya, semua ditangani oleh Yerobeam. Lalu ketika Yerobeam berontak, akhirnya dia diburu ya sama Salomo dan lari ke lari ke Mesir, kembali ke tempat nenek moyangnya, karena Efraim itu anak daripada Yusuf. Yusuf punya istri anak daripada putri imam ya di Mesir. Lahirlah Efraim dan Manasye. Jadi Efraim ini jelas nenek moyang, jadi ada nenek moyangnya udah kecampuran sama Mesir ya. Udah campur-campur Bapak Ibu ya. Oke. Yerobeam kabur ke Mesir dan ketika mendengar Salomo sudah mati dan Rehabeam yang menjadi raja, Yerobeam kembali datang ke Israel dan dia mulai membangun kekuatan, menggalang bangsa Israel untuk datang kepada Rehabeam minta keringanan dalam pajak ya, dalam upeti, semua tanggung jawab pekerjaan-pekerjaan yang dibebankan kepada rakyat, minta keringanan. Nah, Rehabeam minta pendapat senior-seniornya. Seniornya katakan, kalau kamu ingin bangsa Israel ini menjadi hamba yang setia, berikan keringanan. Tetapi rupanya yang seangkatan dengan Rehabeam berpikir, kalau kamu kasih keringanan, kamu kehilangan kewibawaan loh. Justru kalau mereka nuntut keringanan, kamu naikkan lagi. Jadi
mereka tidak akan berani lagi demo untuk minta keringanan. Karena kalau kamu berikan, besok dia minta lagi keringanan. Nah, jadi Rehabeam mengikuti apa yang disarankan oleh junior-junior ya. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Bangsa Israel ya sudah digalang oleh Yerobeam, menjadi ada politik di sana, sehingga Yerobeam itu dianggap pribadi yang lebih mengertiin bangsa Israel. Akhirnya mereka membangun kerajaan di wilayah utara. Lahirlah kerajaan Israel di wilayah utara, dan wilayah Israel yang dikuasai oleh Rehabeam namanya kerajaan Yehuda. Nah itu sejarahnya dulu ya Bapak Ibu, biar ingat, karena kan 1 minggu sudah berlalu, tiap pagi kita mendapatkan pengajaran, takut materinya ketumpuk-tumpuk ya. Oke. Ketika Rehabeam datang ke Yerusalem, ia mengumpulkan kaum Yehuda dan Benyamin. Ya, jadi kaum Yehuda dan Benyamin 10 suku ikut Yerobeam. Lalu dia menghimpunkan pasukan 180.000 teruna yang sanggup berperang untuk memerangi orang Israel dengan maksud mengembalikan kerajaan itu kepadanya. Jadi Rehabeam punya rencana untuk agar semua suku kembali bergabung ya dengan dia untuk mengembalikan kerajaan itu kepadanya. Tetapi datanglah firman Tuhan kepada Semaya abdi Allah demikian. Ya, Tuhan utus Semaya abdi Allah menyampaikan pesan Tuhan kepada Rehabeam. Pesannya seperti ini Bapak Ibu. Katakanlah kepada Rehabeam anak Salomo, raja Yehuda, dan kepada segenap orang Israel di Yehuda dan di Benyamin. Demikian. Beginilah firman Tuhan, janganlah kamu maju dan janganlah kamu berperang melawan saudara-saudaramu. Pulanglah masing-masing ke rumahnya, sebab akulah yang menyebabkan hal ini terjadi. Maka mereka mendengarkan firman Tuhan dan pulang dengan tidak pergi menyerang Yerobeam. Jadi setelah semua dipersiapkan, sudah punya pasukan 180.000 teruna yang sanggup berperang melawan bangsa Israel yang di bawah pemerintahan Yerobeam, di bawah pimpinan Yerobeam. Sekalipun punya kesanggupan itu, tetapi firman Tuhan datang melalui Semaya abdi Allah, disampaikan demikian Bapak Ibu ya. Jangan kamu maju, jangan kamu berperang melawan saudara-saudaramu, pulang. Sebab akulah yang menyebabkan semuanya ini. Dengan kata lain, kerajaan itu terkoyak karena memang itu ketetapan Tuhan. Memang itu kehendak Tuhan. Kerajaan itu koyak. Loh, kenapa? Oke ya, agar kita memahami situasi ini, kenapa Tuhan punya kehendak seperti demikian. Nah kita lihat, ini peristiwa ini dicatat juga ya di 1 Raja-Raja 12 ayat 24. Jadi ada sedikit catatannya, ini lebih lengkap lah ya. Kita lihat lagi yang dicatat di 1 Raja-Raja 12 karena lebih detail keterangannya. 1 Raja-Raja 12 ayat 23 sampai 24 ya. Katakanlah kepada Rehabeam anak Salomo raja Yehuda dan kepada segenap kaum Yehuda dan Benyamin dan kepada selebihnya dari bangsa itu, beginilah firman Tuhan, janganlah kamu maju, janganlah kamu berperang melawan saudara-saudaramu orang Israel. Pulanglah masing-masing ke rumahnya, sebab akulah yang menyebabkan hal ini terjadi. Maka mereka mendengarkan firman Tuhan dan pergilah mereka pulang sesuai dengan firman Tuhan itu. Jadi ingatkan mereka, kalian jangan berupaya untuk memerangi Yerobeam. Karena kan dianggap berarti kan pemberontak ya. Tetapi Tuhan katakan jangan, pulang. Karena ini adalah ketetapan Tuhan. Loh, ketetapan di mana? Yuk Bapak Ibu, apa yang membuat kerajaan Israel menjadi 2 bagian? Terpecah menjadi 2 bagian, terkoyak, padahal janji Tuhan kepada Daud, kerajaanmu tidak akan koyak, betul enggak? Yuk, apa yang menjadikan kerajaan Israel koyak menjadi 2 bagian? Kita lihat 1 Raja-Raja 11, mundur di pasal sebelumnya. 1 Raja-Raja 11 ayat 29 sampai dengan 39.
Pada waktu itu ketika Yerobeam keluar dari Yerusalem, ini si Yerobeam masih bekerja ke Raja Salomo ya ceritanya. Ya kita buka aja deh 1 Raja-Raja 11 ya. Yerobeam adalah dari ayat 28. Yerobeam adalah seorang tangkas. Ketika Salomo melihat bahwa orang muda itu seorang yang rajin bekerja, maka ditempatkannya lah dia mengawasi semua pekerja wajib dari keturunan Yusuf. Ya, jadi tangan kanannya Salomo si Yerobeam ini, orang Efraim. Pada waktu itu ketika Yerobeam keluar dari Yerusalem, Nabi Ahia. Jadi ada nubuatan, ada pernyataan yang disampaikan oleh Nabi Ahia. Nah, Semaya mengingatkan bahwa ada nubuatan. Kita belajar malam hari ini bahwa kita ini tidak bisa melawan kehendak Tuhan. Nah, kalau kita tahu seperti itu, pastikan kita melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi nggak buang waktu. Ya, di sini dikatakan pada waktu itu ketika Yerobeam keluar dari Yerusalem, Nabi Ahia orang Silo itu mendatangi dia di jalan dengan berselubungkan kain baru, dan hanya mereka berdua ada di padang. Ya, Yerobeam masih pegawainya Salomo pada waktu itu. Tiba-tiba didatangi sama Ahia. Ahia memegang kain baru yang di badannya itu, lalu dikoyakannya menjadi 12 koyakan. Nabi ngoyakin kain, ini namanya profetik. Jadi kalau orang bilang, apaan bu profetik? Sekarang mah perjanjian baru coy, katanya ya nggak perlu profetik lagi. Nih Bapak Ibu lihat, ini profetik ya. Nabi itu mengoyakkan kain barunya itu 12 koyakan. Dan ia berkata kepada Yerobeam, ambillah bagimu 10 koyakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu dan dari tangan Salomo, dan akan memberikan kepadamu 10 suku. Jadi ketika bangsa Israel banyak bergabung kepada Yerobeam, itu karena kehebatan Yerobeam atau karena firman? Karena firman. Karena firman ya. Jadi hari ini, malam ini kita belajar bahwa Yerobeam itu berhasil membawa 10 suku ikut dia. Notabene Yerobeam itu cuma pegawai Salomo. Sementara anak Salomo sendiri Rehabeam hanya 2 suku, Yehuda sama Benyamin. Padahal Benyamin itu seibu sebapak ya. Betul enggak? Sama Yusuf, Bani Yusuf, betul? Tetapi justru Benyamin ikut siapa? Rehabeam. 10 suku itu ikut sama Yerobeam. Ikut bekas pegawainya Salomo. Jadi ini bukan kehebatan Yerobeam Bapak Ibu. Jelas di sini ada firman yang bergerak, amin. Ada kuasa firman. Demikian juga dengan kita Bapak Ibu. Kalau saat ini Tuhan sedang mempercayakan kepada kita untuk menyampaikan pengajaran, menyatakan hukum-hukum Tuhan. Jangan khawatir, jangan takut. Karena ini penggenapan firman. Bagian kita lakukan saja bagian kita. Nanti yang akan bergerak itu firman sendiri. Yuk kita lihat di sini. Dikatakan apa? Sebab beginilah firman Tuhan Israel, Allah Israel, sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu dari tangan Salomo dan akan memberikan kepadamu 10 suku. Jadi Yerobeam jadi raja pun bukan karena kecerdikannya dia. Bukan karena politiknya dia, tetapi ada kuasa firman, penggenapan firman. Betul enggak Bapak Ibu? Betul. Sehingga Yerobeam yang notabene pegawainya Salomo bisa jadi raja, menguasai 10 suku. Gak masuk akal. Gak masuk akal Bapak Ibu. Ya, tetapi kenapa bisa terjadi? Lagi-lagi malam hari ini kita melihat ini adalah penggenapan firman. Ketika firman digenapi, tidak satu kuasa apapun yang bisa mencegahnya. Tidak ada lagi penundaan, tidak ada lagi pertukaran. Amin. Amin. Tapi satu suku akan tetap padanya, oleh karena hambaku Daud, tetap ya, Daud diperhitungkan.
Dan oleh karena Yerusalem, kota yang kupilih itu dari segala suku Israel, sebabnya ialah karena ia telah meninggalkan aku. Nah ini Bapak Ibu, apa yang membuat kerajaan Israel koyak? Bukan karena kehebatan Yerobeam, bukan karena kebodohan Rehabeam, tapi itu penggenapan firman. Nggak ada yang bisa nolak. Gak masuk akal 10 suku bisa ikut Yerobeam, notabene bekas pegawainya Salomo. Sementara 2 suku ikut Rehabeam. Menjadilah kerajaan Yehuda. Nah ini bukti kalau penggenapan firman ya Bapak Ibu. Makanya salah satu upaya yang dilakukan oleh iblis, oleh antikris, dia berusaha mengubah hukum dan waktu. Dia gak bisa cegah ketika penggenapan. Penggenapan akan terjadi sesuai dengan waktunya Tuhan. Karena itu kita harus mengerti bahwa Tuhan punya ketetapan waktu. Ketika kita melakukannya sesuai dengan waktunya, sudah itu totalitas, total firman yang bekerja. Nggak ada yang bisa nolak, nggak ada yang bisa nunda, nggak ada yang bisa nuker. Nah di sini dikatakan, mengapa kerajaan itu koyak? Bukan karena kehebatan Yerobeam, bukan karena kebodohan Rehabeam, tetapi firman dilaksanakan. Apa penyebabnya? Kok padahal janjinya Tuhan sama Daud, tongkat kerajaan ini tidak akan berpindah dan kerajaanmu itu tidak akan koyak, betul enggak? Tetapi kenapa bukan Tuhan yang ingkar janji, tetapi ada hal-hal yang dilanggar dari pihak manusia. Yuk lihat ayat 33. Sebabnya ialah, jelas ya disebutin sebabnya. Kenapa kerajaannya koyak? Sebabnya ialah karena ia telah meninggalkan aku. Sebabnya apa katanya Bapak Ibu? Siapa yang ninggalin Tuhan? Sebabnya ialah karena ia telah meninggalkan aku dan sujud menyembah kepada Astoret, dewi orang Sidon, kepada Kamos, Allah orang Moab, dan kepada Milkom, Allah Bani Amon. Dan ia tidak hidup menurut jalan yang kutunjukkan dengan melakukan apa yang benar di mataku dan dengan tidak mengikuti segala ketetapan dan peraturanku seperti Daud ayahnya. Makanya kita jangan main-main dengan ketetapan Tuhan. Kita jangan main-main dengan peraturan Tuhan. Harus kita selidiki Bapak Ibu. Kerajaan itu koyak bukan karena Tuhan ingkar janji kepada Daud. Dengan jelas ditulis bahwa sebabnya adalah Salomo telah meninggalkan Tuhan. Dengan cara apa? Saya mau tanya kepada Bapak Ibu. Ketika Salomo meninggalkan Tuhan, bait Allahnya masih ada enggak? Bait Allahnya masih ada? Ketika Salomo meninggalkan Tuhan, bait Allahnya masih ada? Ada, Bu. Tabut perjanjian masih ada di bait Allah? Ada. Ada. Masih ada peribadatan kepada Allah? Masih ada. Tetapi ada yang lain. Peribadatan kepada Allah masih berlangsung, masihlah. Tetapi dicampur-campur dengan tata cara peribadatan yang lain, betul? Betul gak? Apakah mereka bikin kuil baru? Tidak. Dikatakan patung Astoret masuk ke dalam bait Allah. Ini yang terjadi dengan gerejanya Tuhan. Ada peribadatan, ada. Kamu mereka besar apa kecil? Ada kegerakan, ada. Tetapi ada patung Astoret masuk. Tetapi ada pengajaran, ada cara-cara dunia, ada cara ilah-ilah lain masuk ke dalam tata cara gereja. Gerejanya masih ada, ada. Bait Allahnya masih ada. Peribadatan kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub masih ada? Masih ada. Tapi apa yang membuat Salomo meninggalkan Tuhan? Peribadatan masih ada kok, bait Allah masih ada, tabut perjanjian masih ada.
ketika Salomo membawa Astoret masuk dalam bait Allah. Ketika Salomo pun selain sujud menyembah Allah, dia pun sujud menyembah kepada Astoret, betul? Setiap dewa punya aturan? Setiap ilah-ilah punya aturan enggak Bapak Ibu? Punya ya? Punya. Astoret punya aturan, Dewi orang Sidon punya aturan, Milkom punya aturan. Jadi kita akan tahu ini penganut siapa nih. Kalau di Bali ya kan agama Hindu ya, agama Hindu itu kan ada yang katanya penyembah dewa apa ya, betul enggak Bapak Ibu? Ada dewa Siwa apa ya, Siwa ya, dewa A, dewa B, dewa C. Aturannya sama enggak atau beda? Beda. Kita akan tahu, oh dia mah penyembah dewa A. Dari mana kita tahu? Tata cara ibadah. Betul enggak? Kita akan tahu, kita tidak pernah kenal pergi kemana gitu ya. Misalkan di Amerika atau di luar negeri lah di mana. Tiba-tiba di bandara ada orang gelar sajadah lalu sembahyang. Kita akan tahu enggak itu umat siapa? Tahu. Berarti setiap Allah, setiap ilah, setiap dewa itu punya tata cara ibadah yang berbeda, betul? Saya punya nenek Kejawen, ya, Sunda Kejawen, nenek saya. Jadi dia itu punya keyakinan kalau urusan soal panen, ya soal apa namanya pertanian, dia punya keyakinan bahwa ada Dewi pertanian namanya Dewi Sri. Ini yang saya tahu ya, Dewi Sri. Lalu dia juga punya keyakinan bahwa ada pelindung yang ada di atas langit, namanya lupa lagi saya ya. Dewa apa gitu. Tapi sebetulnya dia Islam, tapi Islam Kejawen. Percaya dengan hal begitu. Tapi Bapak Ibu ya, kenapa nenek saya mempercaya itu? Karena memang kelihatan real, tanda-tandanya ada. Makanya kalau Bapak Ibu mau ukur Tuhan dengan tanda-tanda, patokannya hanya tanda-tanda, dengan mudah kita akan dengan mudah disesatkan. Nenek saya punya keyakinan kalau sebelum panen sesajen dulu sama Dewi Sri. Nanti ada aturannya. Dewi Sri itu kesukaannya misalkan ya kelapa muda, nanti ada jelai, nanti ada kemenyannya jenis kemenyan putih misalkannya gitu. Karena saya tahu, karena saya yang nyiapin. Saya nyiapin, jadi saya tahu persis. Lalu beliau akan almarhum ya, akan baca sesuatu dan dia minta perlindungan tanah sawahnya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Seluruh kampung itu gagal panen. Cuma nenek saya yang gak gagal panen. Ya Nuya. Lalu dia punya keyakinan yang menjaga daratan itu namanya si A misalkan gitu ya. Di kampung kami itu tidak aman Bapak Ibu. Jadi kalau punya kebun, apalagi kalau kebunnya isinya pisang, mangga, yang buah-buahnya bernilai lah ya, itu pasti kebunnya tuh pasti dipagari dengan pagar setinggi-tingginya. Saya punya nenek, dia punya kebun tidak pernah dikasih pagar. Dia bilang kalau mau minta izin ambil. Jangan nyolong. Nah nenek saya ritualnya lain lagi Bapak Ibu. Ada apa gitu ya. Nah jadi waktu dia siapkan ini saya tahu, wah ini mau sembahyang ke Dewi ini. Siapkan ini saya tahu berarti ini dia mau sembahyang kepada dewa ini ya. Dia manggilnya bukan dewa sih, Sang Hyang kayak gitulah Bapak Ibu ya. Tapi bener loh, kebunnya nenek saya nggak pernah dipagar. Nggak ada yang berani ambil satu mangga pun, nggak berani. Masuk nyolong, nggak bisa keluar dari kebun. Bagaimana? Bapak Ibu, kalau kita hanya fokus kepada mujizat, tanda-tanda, apa yang kita inginkan terpenuhi. Kan terpenuhi apa yang diinginkan nenek saya, betul enggak?
Loh kok bisa ya? Bisa. Makanya kalau kita ini mau menjadi umat Allah yang benar, tolak ukur bukan tanda Bapak Ibu. Tanda-tanda itu tuh bisa dilakukan oleh ilah-ilah lain. Baal bisa datangkan hujan enggak Bapak Ibu? Baal bisa kasih kesuburan enggak? Bisa. Makanya bangsa Israel beralih ke Baal. Tapi ada waktunya Allah tunjukkan siapa Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Sama Allah ditutup langit, enggak turun hujan. Baal sanggup enggak datangkan hujan? Enggak. Tidak. Ya? Enggak. Nah, tapi kenapa Bu? Kenapa Bunda ya kok Tuhan izinkan begitu? Kenapa Tuhan kasih kuasa kepada ilah-ilah itu? Bapak Ibu, kita ini anak-anak Tuhan ini untuk kembali kepada Bapa, kita harus masuk dapur pemurnian. Janji Tuhan 7 kali pemurnian. Jadi Tuhan berikan kuasa kepada ilah-ilah lain sebagai ujian iman, betul? Sebagai pencobaan, kita dicobai. Ada tertulis, lawan dengan firman. Yesus juga dicobai gak Yesus? Dicobai kan? Suruh nyembah iblis, betul? Nah, jadi kita gak bisa berpatokan kepada tanda, kepada apa yang diinginkan kita, gak bisa. Kita harus paham apa ketetapannya. Karena nenek saya ikuti ini, ada aturannya ini aturannya ini. Nah, demikian juga dengan kita. Sejauh mana kita mengenal Allah kita ini, kita tahu ketetapan-ketetapannya apa. Nenek saya kalau sudah ritual itu tidak ngikutin pakai kalender Gregorian. Pakai kalender yang itu ya Pahing, Wage, Kliwon, tahu gak? Itu kalender apa yang namanya? Kalender Jawa ya? Kan kejawen judulnya. Itu pengikut yang begitu punya ketetapan tanggal, punya. Lalu mereka ritual pakai ketetapan waktu yang mana? Bukan Gregorian Bapak Ibu. Pakai penanggalan Jawa. Orang Hindu juga sama, pakai penanggalan Saka, betul? Orang Chinese pakai penanggalan Imlek yang itu kan bukan pakai Gregorian kan? Nah, Bapak Ibu sama dengan gereja. Gereja masih ada. Peribadatan ada. Salomo juga sama. Bait Allahnya ada. Peribadatan kepada Allah ada. Tapi ada Astoret masuk ke situ. Ada tata cara ibadah yang lain yang Salomo ikuti, betul? Firman Tuhan katakan kita kita tidak boleh punya 2 tuan. Nah, lihat di gini. Kenapa kerajaannya koyak? Dikatakan sebabnya ialah karena ia telah meninggalkan aku dan sujud menyembah kepada Astoret, dewi orang Sidon, kepada Kamos, Allah orang Moab, dan kepada Milkom, Allah Bani Amon. Alkitab mencatat Salomo telah meninggalkan Allah. Padahal masih ada peribadatan kepada Allah juga. Masih ada bait Allah. Sama Bapak Ibu, gereja memang semakin spektakuler. Tapi bagaimana cara-cara peribadatannya? Apa yang diajarkan? Nah, lihat di sini. Apa yang menyebabkan Salomo dikatakan dia telah meninggalkan Tuhan? Dan ia tidak hidup menurut jalan yang kutunjukkan. Jadi Salomo tidak lagi jalan dipimpin Tuhan ya, dengan melakukan apa yang benar di mataku. Jadi dia udah gak ambil pusing lagi. Kata perintah Tuhan ini tidak boleh, dia abaikan aja. Udah tahu itu tidak boleh. Salomo tahu gak Bapak Ibu 10 perintah Allah? Tahu dong. Tahu. Karena dia pun diberkati karena apa? Karena dia melakukan tepat seperti yang bapaknya lakukan, betul enggak?
Berarti Salomo paham 10 perintah Allah. Paham. Salomo tahu gak ada aturan, jangan ada ilah lain. Salomo tahu gak boleh buat patung dan menyembahnya. Tahu enggak? Tahu. Oke. Tapi akhirnya Salomo terjebak. Akhirnya Salomo halalkan enggak? Akhirnya dia bangun patung enggak? Bangun patung. Akhirnya dia nyembah ilah lain enggak? Nyembah ilah lain. Betul enggak? Bukan berarti Salomo tidak tahu perintah. Tahu pun, tapi sudah terjebak. Demikian juga dengan gereja. Terjebak dengan adat istiadat. Mana? Selidiki. Tinggalkan perintah-perintah Tuhan. Sadar kok ini gak sesuai. Ada perintah yang dilanggar. Tapi Salomo singkirkan gak dewa-dewa itu? Bapak Ibu, Salomo sadar gak kalau dia melanggar perintah Tuhan? Menurut Bapak Ibu, Salomo sadar gak kalau dia itu melanggar perintah Tuhan? Sadar. Tetapi kesadarannya dia bahwa ada perintah Tuhan yang jelas dia tidak lakukan, dia langgar. Tapi tidak membuat dia bertobat kan? Sudah tahu ini gak tepat, sudah tahu ini gak benar, tapi tetap gak dia menyembah ilah lain? Yuk renungkan malam hari ini. Kita sudah tahu ada 10 perintah Allah. Kita tahu ada yang diubah. Ada yang diubah. Kita tahu yang aslinya yang mana. Bagaimana sikap hati kita? Tetap bertahan dengan cara yang sudah engkau tahu itu gak sesuai. Seperti itu keadaan gereja hari ini. Ya tidak semua gereja. Sepertinya Tuhan biarkan enggak Bapak Ibu. Itu Salomo begitu menyimpang langsung dikoyakan enggak? Tidak langsung dikoyakan, bahkan bukan di zaman Salomo koyaknya, betul? Salomo yang ngelanggar loh. Siapa yang nanggung? Kita, gereja kita bebal. Yang nanggung nanti generasi berikutnya. Jangan lihat, wah gerejanya tetap besar kok. Gerejanya tetap kaya kok. It's okay. Bagaimana dengan next generasi? Ya, yuk kita lihat. Dan ia tidak hidup menurut jalan yang kutunjukkan dengan melakukan apa yang benar di mataku. Dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku seperti Daud ayahnya. Jadi dia udah tidak mengikuti lagi ketetapan Tuhan. Sementara Salomo tahu ketetapan itu. Berarti sengaja enggak? Dengan sadar enggak? Kenapa Salomo tidak menolak peraturan? Karena terikat sama istri-istrinya yang cantik-cantik, betul? Ada banyak hamba Tuhan tahu ada yang mesti direstorasi. Tapi memilih bertahan dengan cara yang lama. Sekalipun sadar tahu ini enggak benar. Ini menyimpang dari ketetapan Tuhan. Kenapa? Sudah terikat dengan jemaat, betul? Apa yang ditakuti? Ketika sebuah doktrin udah jelas itu salah, tapi enggak berani dirubah. Tidak berani direstorasi. Apa yang ditakuti? Salomo tahu dia melanggar ketetapan Tuhan. Tapi dia tetap aja lakukan, betul? Dia ikutin cara-cara Astoret, Milkom, apalagi Kamos. Kenapa? Karena Salomo sudah condong hati kepada wanita-wanita ini. Nah ketika pemimpin-pemimpin agama, ketika gembala-gembala, ketika imam-imam, condong hatinya tidak mengutamakan lagi Tuhan, tapi condong lebih mengutamakan jemaat. Lebih takut kehilangan jemaat dibanding takut Tuhan. Maka dia akan biarkan, udah tahu ini melanggar, tahu. Tapi kenapa gak berani restorasi? Ayat 34. Bukan dari tangannya akan kuambil seluruh kerajaan itu. Bukan berarti Tuhan kompromi, ya.
Bukan dari tangannya akan kuambil seluruh kerajaan itu, aku akan membiarkan dia tetap menjadi raja seumur hidupnya. Bukan dengan cara dilengserkan, Salomo tetap jadi raja seumur hidupnya. Oleh karena hambaku Daud. Oleh karena siapa Bapak Ibu? Apakah karena Tuhan kompromi kepada Salomo? No. Tuhan ingat janji kepada bapaknya. Dengar baik-baik, engkau taat, setia melakukan perintah-perintah Tuhan. Tuhan perhitungkan, bukan cuma kita yang akan tuai, keturunan kita akan menuainya. Ketika generasi ini berani restorasi, engkau jaga ketapan-ketapan Tuhan, maka the next generasi akan diselamatkan. Amin. Amin. Bukan dari tangannya akan kuambil seluruh kerajaan itu, aku akan membiarkan dia tetap menjadi raja seumur hidupnya. Oleh karena hambaku Daud yang telah kupilih dan yang tetap mengikuti segala perintah dan ketetapanku. Kenapa Tuhan mengingat janji kepada Daud? Bahkan kerajaan Israel dikoyak tidak zaman Salomo. Salomo yang berkhianat Bapak Ibu. Tapi di zaman Salomo tidak dikoyak kerajaannya. Why? Karena Allah mengingat perjanjian dengan Daud. Tetapi dari tangan anaknya lah aku akan mengambil kerajaan itu dan akan memberikannya kepadamu, yakni 10 suku. Nah, Yerobeam berhasil membangun kerajaan di utara bukan karena dia hebat, bukan karena dia kuat, tetapi karena firman harus digenapi. Di sini kita melihat kekuatan firman. Amin Bapak Ibu. Makanya iman kita tuh kepada firman. Jangan iman kepada apa yang kau inginkan. Jangan iman kepada manusia. Jangan iman kepada karunia. Iman kepada firman, iya dan amin. Tidak akan tertukar, tidak akan terjadi penundaan ketika penggenapannya, waktu penggenapan. Ya. Dan kepada anaknya akan, maka engkau akan kuambil, ini omongan Tuhan ya. Lewat siapa tadi? Nabi Ahia. Kepada Yerobeam, ya waktu itu statusnya masih pegawai. Maka engkau, Yerobeam, akan kuambil, akan Tuhan ambil supaya engkau memerintah atas segala yang dikehendaki hatimu dan menjadi raja atas Israel. Dan jika engkau, nih, ini bukan hanya berlaku bagi Daud dan anak-anaknya. Yerobeam pegawai Efraim, suku Efraim, keturunan Mesir Bapak Ibu. Anak Yusuf dari wanita Mesir, berarti DNA Mesir dia. Tapi lihat perkataan Tuhan. Jika engkau mendengarkan segala yang kuperintahkan kepadamu dan hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan apa yang benar di mataku dengan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku seperti yang telah dilakukan oleh hambaku Daud. Jadi kalau kamu Yerobeam, sekalipun bukan suku Yehuda, kamu keturunan Mesir loh ya. Tapi kalau kamu mau hidup seperti Daud, engkau pelihara segala ketapan-ketapanku, peraturan-peraturanku, perintah-perintahku seperti hambaku Daud, kata Tuhan. Maka aku akan menyertai engkau dan aku akan membangunkan bagimu suatu keluarga yang teguh seperti yang kubangunkan bagi Daud, dan aku akan memberikan orang Israel kepadamu. Lihat Bapak Ibu, jadi bukan masalah kamu keturunan siapa, nangkap ya Bapak Ibu. Bu, itu mah buat bangsa Israel Bu. Kalau gitu kenapa kita klaim janji yang Tuhan berikan kepada Abraham? Giliran berkatnya mah diklaim, hari ketetapan Tuhannya kita nggak mau tahu. Nggak bisa Bapak Ibu. Salomo sekalipun anak Daud. Rehabeam jelas keturunan asli Daud. Nggak bisa buat apa-apa. Karena pelanggaran. Karena Salomo tidak menjalankan, memelihara ketapan-ketapan Tuhan. Dia mencondongkan hatinya kepada wanita-wanita asing ini. Lalu dia ikut menyembah. Tata cara daripada wanita asing diikuti. Terikat di situ. Gak berani Bapak Ibu. Dia memilih, tetap dia abaikan ketapan Tuhan. Karena hatinya udah condong kepada wanita-wanita itu ya. Dan untuk itu aku akan merendahkan keturunan Daud, tetapi bukan untuk selamanya.
sementara. Karena janji Tuhan itu kekal buat Daud. Makanya kenapa Yesus firman itu ketika harus lahir menjadi anak manusia, dia mencari DNA keturunan Daud. Lalu Salomo berikhtiar membunuh Yerobeam, tetapi Yerobeam bangkit dan melarikan diri ke Mesir, sebab sisa kerajaan Mesir dan Mesirlah ia tinggal sampai Salomo mati. Nah ini sejarahnya Bapak Ibu ya. Jadi kenapa kerajaan itu menjadi koyak? Makanya ketika Rehabeam mau memerangi Yerobeam agar 10 suku itu kembali ke Yehuda, Tuhan berfirman melalui siapa? Semaya. Ini nabi yang sama atau yang beda? Beda. Yang berbicara kepada Yerobeam itu siapa? Nabi Ahia. Ini Semaya, orangnya berbeda, tapi Allahnya sama. Amin, Bapak Ibu. Dia katakan, jangan kamu maju, jangan kamu berperang melawan saudara-saudaramu. Pulanglah masing-masing ke rumah, sebab akulah yang menyebabkan hal ini terjadi. Nah, Rehabeam saat itu mendengar apa yang difirmankan Tuhan. Ya, yuk lihat perikop yang berikutnya. Yerobeam memulai ibadah baru. Ada janji ke Yerobeam kan tadi sebetulnya ya. Kalau kamu menuruti perintahku, menjaga ketapan-ketapanku seperti Daud hambaku, maka aku akan kokohkan keluargamu. Aku akan kokohkan kerajaanmu. Tapi tidak selama-lamanya katanya. Ini lihat Bapak Ibu, tapi sayang. Dikatakan Yerobeam memulai ibadah baru. Salah, kita masuk di 2 Tawarik. 2 Tawarik. Sebentar, 2 Tawarik 11 ya. Perikop berikutnya saya ambil yang satu raja-raja. Raja Rehabeam pengokohan kerajaan keluarga raja. Rehabeam diam di Yerusalem dan memperkuat kota-kota kubu di Yehuda. Ia memperkuat Bethlehem, Etam, Tekoa, Betsur, Soko, Adulam, Gad, Mares, Zif, Adoraim, Lakis, Azeka, Zora, Ayalon, dan Hebron yang terletak di Yehuda dan di Benyamin sebagai kota-kota berkubu. Ia memperkokoh kota-kota kubu itu dan menempatkan di situ kepala-kepala pasukan dengan persediaan makanan, minyak dan anggur, perisai dan tombak pun disediakan di tiap-tiap kota. Ia membuat kota-kota itu amat kokoh. Demikianlah Yehuda dan Benyamin menjadi daerah kekuasaannya. Para imam dan orang Lewi di seluruh Israel, yang kerajaan utara ya, yang rajanya Yerobeam, menggabungkan diri dengan dia dari daerah-daerah kediaman mereka. Nah ini suku-suku Lewi jadi gabung ke Yehuda. Kenapa? Dikatakan 14, sebab orang Lewi meninggalkan tanah penggembalaan dan milik mereka lalu pergi ke Yehuda dan Yerusalem, oleh karena Yerobeam dan anak-anaknya melarang mereka memegang jabatan imam Tuhan. Yerobeam tidak melakukan peraturan-peraturan Tuhan. Padahal dia jadi raja, itu karena firman Tuhan loh. Tapi dia bawa adat istiadat Mesir. Dia bawa lembu emas. Dia bangun lembu emas. Dia bangun mezbah. Karena dia berpikir bahwa kalau bangsa Israel dibiarkan ke Yehuda untuk ke bait Allah, lama-lama takut pindah. Ada ketakutan Bapak Ibu. Sehingga Yerobeam membangun lembu emas ya di wilayahnya. Nah imam-imam Lewi ini tidak boleh lagi menjadi imam. Dia angkat imam-imam sesuka hati dia aja yang diangkat. Dan mengangkat bagi dirinya imam-imam untuk bukit-bukit pengorbanan, untuk jin-jin. Nah Bapak Ibu ada orang bilang, oh bohong itu jin pun enggak ada. Ada nih, Alkitab nulis kan nih ada jin-jin. Bukan jin dan jun ya, jin-jin. Ya, jadi orang ada jual beli jin tuh beneran, ini ada nih Alkitabiah nih. Kalau di dalam ayat 15, dan mengangkat bagi dirinya imam-imam untuk bukit-bukit pengorbanan, untuk jin-jin
dan untuk anak-anak lembu jantan yang dibuatnya. Nah, karena kan Efraim ini suku Mesir ya Bapak Ibu, Mesir itu terkenal dengan apanya? Sihir. Sihir tuh pakai jin, kata punya jin bisa ini bisa itu bisa ini gitu. Itu sihir ya Bapak Ibu, jin-jin. Dan segenap suku Israel orang datang ke Yerusalem mengikuti orang-orang Lewi itu, yakni orang-orang yang telah membulatkan hatinya untuk mencari Tuhan Allah Israel, dan mereka datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah nenek moyang mereka. Tidak semua bangsa Israel mau mengikuti cara Yerobeam. Jadi masih ada orang-orang yang tetap bertahan untuk memelihara menjaga ketetapan Tuhan ya. Lalu dia datang ke wilayah kerajaan Yehuda. Demikianlah mereka memperkokoh kerajaan Yehuda dan memperkuat pemerintahan Rehabeam bin Salomo selama 3 tahun. Karena selama 3 tahun mereka hidup mengikuti jejak Daud dan Salomo. Jadi 3 tahun Rehabeam kuat karena dia ngikutin jejaknya Daud dan Salomo ya. Tapi Salomo sebelum jatuh ya. Rehabeam mengambil Mahalat anak Yerimot bin Daud dan Abihai binti Eliab bin Isai menjadi istrinya, yang melahirkan baginya anak-anak lelaki ini Yeus, Semaria dan Zaham. Sesudah Mahalat ia mengambil Maka anak Absalom menjadi istrinya. Jadi Maka anak Absalom menjadi istrinya, yang melahirkan baginya Abia, Atai, Ziza dan Selomit. Rehabeam mencintai Maka anak Absalom itu lebih daripada semua istri dan gundiknya. Ia mengambil 18 istri dan 60 gundik. Nggak ada apa-apa dibanding Salomo ya. 8 anak laki-laki dan 60 anak perempuan. Rehabeam mengangkat Abia anak Maaka sebagai pemuka, yakni sebagai pemimpin di antara saudara-saudaranya, karena ia bermaksud menjadikan dia raja. Oleh sebab itu ia mengambil kebijaksanaan untuk menyebarkan semua anaknya yang lain ke seluruh daerah Yehuda dan Benyamin. Ke segala kota kubu ia memberikan mereka makanan dengan limpahnya dan menyediakan bagi mereka banyak istri. Jadi Rehabeam bikin strategi. Nah, si anak yang sudah dia persiapkan namanya Abia, anak dari Maaka. Karena hatinya si Rehabeam condong kepada Maaka. Ya, lagi-lagi dia bukan mencari tuntunan Tuhan, tapi lagi-lagi Rehabeam mengambil keputusan mengangkat Abia karena condong kepada istrinya. Oke, Bapak Ibu, hatimu condong kemana nih? Hati-hati ya, yang mencondongkan kita itu kalau kita tidak waspada bisa menjadi ilah lain dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, malam hari ini kita belajar sesuatu. Bahwa ketika kita melanggar perintah-perintah Tuhan, kita abaikan ketetapan-ketetapan Tuhan, kita mencondongkan diri kita kepada cara-cara yang tidak sesuai dengan ketetapan Tuhan, bahkan tahu bahwa ini tuh menyimpang, bahwa ini tuh kita sudah salah. Tetapi kita memilih, ya sudahlah, abaikan, mau gimana lagi. Nah, Bapak Ibu, ketika gereja mencondongkan hatinya, dia mempertahankan doktrin-doktrin yang ada, yang jelas di dalamnya banyak yang tidak sesuai dengan yang Yesus ajarkan. Hati-hati, ingat baik-baik. Tuhan sudah berjanji ketika melihat pelangi, ada perjanjian Allah dengan bumi, ada perjanjian Allah dengan manusia, bahwa dia tidak akan membinasakan bumi lagi dengan air bah. Tapi dengan jelas dikatakan bahwa penyesatan itu akan membinasakan. Ya, berarti bagaimana kita selamat, seperti Nuh membangun bahtera, kita pun sama mempersiapkan. Bagaimana kita mempersiapkan pengajaran-pengajaran yang benar. Sama seperti Nuh dituntun Tuhan selama berapa tahun Bapak Ibu? Membangun bahtera. Kalau terapung-apungnya masuk sampai dia keluar lagi kan 1 tahun ya. Waktu pembangunan umur Nuh dikatakan 500 tahun.
waktu Nuh mau masuk ke Bahtera umurnya 600 tahun. Keluar dari Bahtera 601. Jadi katanya diperkirakan berarti membangun Bahtera itu 100 tahun. So dengan kata lain, Nuh mau mengikuti hal-hal yang baru diajarkan Tuhan. Ikutin ukurannya, tingginya, panjangnya, semuanya detail. Tepat Nuh melakukan tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Dan kita lihat apa yang dibangun oleh Nuh untuk kepentingan Nuh. Nuh mendapat kasih karunia, selamat karena dia ikutin pimpinan Roh Tuhan. Demikian juga dengan kita Bapak Ibu. Karena di akhir zaman ini bukan air bah, bukan gempa, bukan bencana alam yang bisa membinasakan. Tidak akan dibinasakan dengan bencana alam lagi. Tetapi Tuhan akan binasakan manusia. Itu ketika manusia meninggalkan Tuhan. Mengikuti pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai yang Yesus ajarkan. Dengan kata lain berarti bagaimana kita membangun sesuatu, membangun Bahtera di akhir zaman. Pastikan kita mempersiapkan diri. Kita harus dengan tekun mau mempelajari ketetapan-ketetapan Tuhan, hukum-hukum Tuhan. Ingat, pasukan Gideon, kriteria yang ketiga, gak cukup berani bayar harga, gak cukup taat. Yang ketiga, bertindak hati-hati. Apa yang kita kerjakan, kita lakukan. Pastikan sesuai dengan yang Yesus ajarkan. Karena di luar pengajaran Yesus, berarti kita ini tidak menjalankan amanat agungnya. Dengan demikian, sama seperti Salomo, bait Allah ada. Gereja masih ada, gereja masih ada. Masih ada peribadatan, masih ada peribadatan. Tetapi ketika gereja tetap bertahan dengan pengajaran-pengajaran yang jelas itu menyimpang. Dia tinggalkan ketetapan-ketetapan Tuhan, dia mempertahankan cara-cara ilah-ilah lain. Cara-cara dunia masuk ke dalam sistem gereja. Gereja menyadari ini ada yang keliru nih. Tapi mereka angkat tangan. Ya, mereka angkat tangan. Kenapa? Sudah terikat dengan doktrin. Sudah terikat dengan doktrin. Nanti bagaimana jemaat? Sama seperti Salomo. Bait Allah masih ada, peribadatan masih ada. Tapi karena dia terikat dengan wanita-wanitanya ini. Mencondongkan hatinya kepada istri-istrinya di masa tuanya. Sehingga Salomo menyadari ada ketetapan yang dia langgar. Tapi ya sudahlah. Dia abaikan tapan Tuhan. Akhirnya dia melakukan cara-cara daripada ilah-ilah lain. Akibatnya apa? Kerajaannya koyak dan bait Allah yang dia bangun terlebur, tidak satu batu pun tertinggal. Apa yang dibangun? Yang tadinya itu menyatakan kemuliaan Tuhan. Hancur Bapak Ibu. Dan tabut perjanjian sejak hari itu tidak tahu ada di mana. Tapi berpacu kepada kitab Wahyu. Bagaimana Yohanes melihat. Dikatakan di sorga dia melihat bait Allah. Di dalamnya ada tabut perjanjian. Makanya boleh cari ke pelosok-pelosok yang gak akan ketemu. One day Tuhan akan nyatakan kembali hukumnya. Hukum kasih karunia itu ada waktunya. Semua ada waktunya. Ya, baik. Malam hari ini kita akan mempersiapkan diri perjamuan kudus. Malam hari ini kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama. Kita minta ampun sama Tuhan. Ada banyak hal, ketetapan-ketetapan yang kita tahu sudah ketemu kebenarannya. Telah kita tinggalkan karena ketidakmengertian kita. Tapi tetap kita bertahan dengan cara kita. Mencondongkan hati kepada cara-cara yang selama ini sudah diikuti. Dan abaikan perintah-perintah Tuhan. Kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih kembali Engkau mengingatkan kami, bukan sebuah kebetulan bagi kami. Di mana saat ini Engkau mempersiapkan kami, Engkau menyatakan pengajaran-Mu yang mulia dan besar, karena ini waktunya restorasi terjadi.
Di mana firman-Mu berkata bahwa penyesatan pengajaran yang sesat itulah yang akan membinasakan manusia di akhir zaman ini. Sebagaimana Nuh membangun bahtera, demikianlah Engkau menuntun kami sedemikian rupa, step by step, langkah demi langkah. Ketetapan-ketetapan seperti Nuh, diberikan ketetapan ukurannya, panjangnya, lebarnya, tingginya, dalamnya. Demikian juga Engkau menuntun kami sedemikian rupa Tuhan. Engkau mengajar kami. Engkau nyatakan ke segala ketetapan-ketetapan-Mu. Dan bila kami belajar dari Nuh, kami dapat melakukannya tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Dan kami percaya Bapa, visi yang Kau berikan kepada kami di dalam Yesaya 42, bahwa Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai Ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Kalau hari-hari ini Tuhan, di saat Engkau memerintahkan hamba-Mu untuk berdiam diri selama 50 hari ini, hamba melihat Tuhan bagaimana pengajaran-Mu saat ini sedang banyak dicari orang. Karena dalam Yesaya 42 ayat 21 katakan, Tuhan telah berkenan demi penyelamatannya untuk memberi pengajaran yang besar dan mulia. Siapakah yang menyerahkan Yakub untuk dirampas dan Israel kepada penjara? Bukankah itu Tuhan? Sebab kepadanya kita telah berdosa dan orang tidak mau mengikuti jalan yang telah ditunjuknya, dan kepada pengajarannya orang tidak mau mendengar. Bapa, ampuni kebebalan kami. Bapa, ampuni kebebalan gereja-Mu. Selubung-selubung yang menutup mata umat-Mu, selubung-selubung yang menutup hamba-hamba-Mu, lepaskan. Sehingga kami dapat melihat terang daripada pengajaran-Mu yang besar dan mulia. Karena firman-Mu berkata, Engkau berkenan demi penyelamatan untuk memberi pengajaran. Seperti Tuhan membuat kasih karunia kepada Nuh, menyelamatkan Nuh dengan mempersiapkan bahtera. Hal yang sama Tuhan, di akhir zaman ini penyesatan pengajaran yang sesatlah yang akan membinasakan jiwa-jiwa. Dan apa yang berkenan di hadapan-Mu, Engkau melakukan karya penyelamatan dengan memberikan pengajaran yang besar dan mulia itu. Sucikan, kuduskan kami Tuhan. Kami bawa seluruh aspek kehidupan kami, pernikahan kami, rumah tangga kami, keluarga kami, usaha, pekerjaan, pelayanan, studi yang Engkau percayakan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami membawanya ke hadapan Engkau. 6 hari kami telah bekerja. Dan di hari Sabat ini hari perhentian. Kami bawa semua apa yang sudah kami kerjakan ke hadapan-Mu. Ampuni apabila Engkau temukan hal-hal yang tidak benar di hadapan-Mu. Terus restorasi kami, ajar kami Tuhan untuk mengerti segala ketetapan-ketetapan-Mu. Demikian juga Tuhan, segala berkat yang kami terima sepanjang minggu ini. Berkat-berkat yang kami terima dari pekerjaan-pekerjaan yang Engkau percayakan kepada kami. Dari usaha, dari pelayanan yang Engkau percayakan kepada kami. Malam hari ini Tuhan, kami membawanya ke hadapan-Mu. Biarlah Engkau menguduskannya, Engkau memberkatinya. Dan ketika Engkau memberkatinya, maka apapun yang di tangan kami akan memenuhi segala kebutuhan, keperluan hidup kami menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus. Demikian juga Tuhan, berkati semua orang-orang yang sudah Engkau pakai untuk memberkati kami. Baik dengan support, baik dengan perhatian, baik dengan doa, bahkan dengan berkat-berkat keuangan. Dan khususnya pada malam hari ini, khususnya Tuhan, di dalam ladang penginjilan yang Engkau percayakan kepada kami di Elisa Ministry. Kami sebagai hamba-hamba Allah membawa seluruh persembahan-persembahan yang telah diberikan, yang telah ditaburkan di ladang penginjilan di Elisa Ministry. Saat ini kami bawa ke hadapan-Mu Tuhan. Engkau menguduskannya, Engkau memberkatinya, sehingga ketika benih ini kami lepaskan
dilepaskan di tanah yang tepat, tanah yang subur, tanah yang Engkau tetapkan, Engkau tunjukkan kepada kami. Kami percaya Tuhan, kami akan menuainya. Tangan-tangan yang sudah Engkau pakai memberkati pekerjaan-pekerjaan-Mu di Elisa Ministry, Tuhan kuduskan, Tuhan berkati. Kami percaya Engkau tidak pernah berhutang kepada siapapun. Demikian juga Bapak, kami berdoa pada malam hari ini di hari Sabat-Mu. Apabila ada penghalang-penghalang berkat yang menghalangi kami untuk menerima dan mendapatkan apa yang sudah Tuhan sediakan, kami bersepakat semua palang-palang itu dipatahkan dalam nama Yesus Kristus. Dan kami serahkan sepanjang minggu berjalan ke depan ini Tuhan. Engkau limpahkan kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, kehormatan dan kemuliaan dan puji-pujian anak domba Allah atas kami. Sehingga segala perkara apapun yang akan Engkau perhadapkan kepada kami sepanjang minggu yang akan kami jalani, saat kami bekerja, saat kami melayani, dapat kami tanggung di dalam Kristus Yesus yang memberikan kekuatan kepada kami. Materaikan berkat-Mu, materaikan perlindungan-Mu, materaikan kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, kehormatan, kemuliaan dan puji-pujian anak domba Allah atas roti dan hosti dan anggur yang ada di hadapan kami ini. Sucikan, kuduskan dengan kuasa firman-Mu, materaikanlah tubuh-Mu dan darah-Mu atas hosti dan anggur ini, sehingga ketika kami menerimanya, kami memakannya, kami meminumnya, kami sedang menerima, kami makan tubuh-Mu, kami minum darah-Mu. Dan firman-Mu berkata, barang siapa makan daging-Mu, minum darah-Mu, maka dia ada dalam Engkau, Engkau di dalam dia. Urapi hamba-Mu Pastor Ron Yosef yang akan memimpin kami dalam perjamuan kudus-Mu. Layakkan kami untuk menerimanya. Di dalam berkat nama Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Silakan Pak Ronald untuk memimpin perjamuan kudus. Tuhan Yesus memberkati. Baik, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Tiba saatnya kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya harapkan Anda yang ada di rumah telah mempersiapkan diri bersama-sama. Sembari kita naikkan satu pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Sudah jadi, hidup ini sudah jadi berkat. Sudah jadi berkat. Dengan kasih Kristus saya minta Anda semua bangkit berdiri bersama-sama. Pegang hosti di tangan kananmu. Kemudian angkat tinggi melebihi kepalamu. Ini sesungguhnya satu penghormatan kita untuk karya penebusan ini. Dan dengarkan ayat tuntunan firman Tuhan yang berkata, dan ketika mereka sedang makan,
Yesus mengambil roti, mengucap berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah nama Tuhan Yesus Kristus diletakkan atasmu. Maka Tuhan memberkatimu. Sambil memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Adakah malam hari ini kita mengaminkan kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kita semua bahwa sesungguhnya yang ada di tangan kanan kita ini bukan lagi hosti, bukan lagi roti, tapi ini adalah tubuh perjanjian, tubuh Kristus, Yesus Tuhan yang dipecah-pecahkan karena dosa dan pelanggaran kita. Untuk itu, bersama-sama kita menikmatinya dengan limpah ucapan syukur di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan dinikmati bersama-sama. Haleluya, haleluya, haleluya. Lanjut, pindahkan cawan berkat di tangan kananmu. Kemudian kembali angkat tinggi melebihi kepalamu. Ini bukti satu penghormatan kita kepada karya penebusan ini. Dan dengarkan ayat tuntunan firman Tuhan selanjutnya yang berkata, sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadikan langit dan bumi, yang telah membentuk kami dan memanggil kami ke dalam kemuliaannya yang kekal, kami terima segala kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, kehormatan, kemuliaan, dan puji-pujian darah anak domba Allah. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan dinikmati bersama-sama. Haleluya, haleluya. Kita tinggal tetap berdiri dan mari angkat kedua belah tanganmu. Saya akan closing, akan menutup pertemuan kita malam hari ini dalam doa berkat. Terima kasih Bapa untuk lawatanmu yang begitu sempurna mewarnai kehidupan kami. Baik kebenaran firman-Mu yang telah kami baca dan kami dengarkan bersama-sama. Materaikanlah firman-Mu dalam hati dan pikiran kami. Serta lanjut mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kini malam telah menjadi bagian kami.
Dan sebentar lagi kami akan membaringkan tubuh kami. Hamba-Mu percaya Engkau mampu menjaga kami, bahkan memberkati kami dalam peristirahatan kami. Sehingga esok hari dapat bangun dengan kuat yang baru dan tubuh kami yang sehat. Inilah doa hamba-Mu yang hamba naikkan dan alaskan. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah berdoa. Haleluya. Amin, 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 amin. Terima kasih untuk semuanya. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Keep on fire.